Persiapan dari rumah. 1. Pastikan kondisi badan sehat. Jika batuk, demam, dan atau sakit tenggorokan atau sakit yang lain, lebih baik beribadah di rumah. 2. Jika hendak persembahan dalam bentuk tunai, persiapkan uang persembahannya di dalam amplop yang bersih. 3. Kenakan pakaian yang bersih, sopan, dan nyaman. 4. Wajib mengenakan masker sejak dari rumah. 5. Siapkan masker cadangan. 6. Membawa kelengkapan ibadah pribadi seperti Alkitab dan buku nyanyian. 7. Bawa barang bawaan secukupnya. 8. Bawa tisu atau sapu tangan pribadi untuk mengeringkan tangan setelah cuci tangan di gereja. 9. Selalu membawa hand sanitizer. 10. Berangkatlah lebih awal untuk menghindari panjangnya antrian cuci tangan, pemeriksaan suhu, dan pengisian daftar hadir. Setiba di gereja. 1. Parkir di halaman gedung gereja atau di halaman pendopo di seberang gedung gereja. 2. Antri untuk cuci tangan dengan menjaga jarak 1-1,5 meter dari depan dan belakang Anda. 3. Cucilah tangan dengan 7 langkah secara benar. Saat menggunakan sabun, matikan keran supaya air tidak terbuang. 4. Antri untuk diperiksa suhu dengan menjaga jarak 1-1,5 meter dari depan dan belakang Anda. Saat tubuh Anda melebihi 37,5 derajat Celcius, bersedialah untuk dicek ulang dan mengikuti anjuran dari tim kesehatan. 5. Melakukan pengisian daftar hadir dengan menyampaikan identitas kepada petugas pencatat guna pemantauan lebih lanjut. 6. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun. Salaman digantikan dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada atau meletakkan tangan kanan di dada kiri sembari menganggukkan kepala dan tersenyum. 7. Masukkan persembahan di kantong atau kotak persembahan yang disediakan di dekat pintu masuk gedung gereja. 8. Hindari memegang pintu, kursi, dan benda-benda lain di gereja. 9. Posisi duduk. Jangan duduk di kursi yang ada tanda dilarang diduduki. Jangan menggeser kursi yang sudah ditata dengan menjaga jarak. Jangan berpindah-pindah tempat duduk. Ingat-ingatlah tempat Anda duduk dan usahakan mengingat orang-orang yang duduk di kanan, kiri, depan, belakang Anda. Selama ibadah. 1. Kenakan terus masker selama ibadah. Jika saat menyanyi terasa agak sesak, upayakan menyanyi dengan suara pelan. Itu akan sangat membantu pernafasan. 2. Upayakan tidak memegang kursi. 3. Selalu jaga supaya tangan tidak menyentuh area muka. 4. Jika ada salam damai, lakukan dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada atau meletakkan telapak tangan kanan di dada kiri, sembari menganggukkan kepala dan tersenyum. 5. Jika perlu ke toilet, lakukan dengan aman. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah dari toilet. Selesai ibadah. 1. Keluarlah dengan tertib, tidak saling berdesakan, urut dari tempat duduk yang paling dekat dengan pintu keluar. Selama belum bisa keluar, silakan menunggu sambil tetap duduk dan ikuti petunjuk dari petugas. 2. Upayakan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum pergi ke kendaraan Anda. 3. Diupayakan tidak bergerombol di halaman gereja. 4. Setelah saling sapa secukupnya, segera pulang. 5. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun. Salaman digantikan dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada atau meletakkan tangan kanan di dada kiri sembari menganggukkan kepala dan tersenyum. 6. Keluar halaman gereja melalui pintu gerbang utama. 7. Sesampai di rumah, segeralah buang semua sampah.
cuci tangan, cuci muka, mandi, dan berganti pakaian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan ibadah kita dengan menyanyi dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Allah, marilah kita khususkan persekutuan kita di rumah kita masing-masing sebagai kebaktian kita di hadapan Tuhan di dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kebesaran kasih Allah atas kehidupan memanggil kita juga untuk menghidupi kasih itu. Oleh karena itu, melalui Tuhan Yesus Kristus, Ia menyampaikan hukum kasih-Nya kepada kita sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius, pasal 22, ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua
yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian panggilan kasih yang ditujukan kepada kita semua, tetapi jika kita bercermin dari panggilan kasih ini, nyata sungguh bahwa hidup kita masih jauh berpadanan daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, marilah sejenak kita menundukkan diri, kita mohon ampun dan kita mengakui pelanggaran kita. Mari kita mohon ampun. Tuhan, kami bersyukur Engkau menciptakan kami sebagai makhluk yang bermartabat, yang Engkau berikan amanah untuk membangun peradaban bersama dengan sesama kami, dan Engkau juga titipkan kepada kami bumi dan segala isinya untuk kami kelola dengan penuh tanggung jawab. Tetapi Tuhan, kami juga menyadari bahwa hidup kami justru jauh dari berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Kami seringkali hanya mengejar apa yang menjadi kepentingan dan keinginan kami sendiri. Kami tidak mampu untuk mengasihi sesama kami, ciptaan-Mu yang lain, maupun Engkau dengan segenap keberadaan diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyesali pelanggaran kami mengakui segala kesalahan kami, dan kami mohon ampunan dan belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap kita yang menginsafi dosa dan pelanggaran kita, Allah berkenan untuk menyatakan rahmat-Nya. Rahmat Tuhan tersampaikan di dalam berita anugerah-Nya di dalam kitab Mika, pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah bagi kita sekalian, dan marilah kita syukuri dengan ungkapan yang kita naikkan di hadapan Tuhan melalui kidung jemaat 395 bait pertama dan bait keempat, betapa indah harinya. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Allah, bersama-sama kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Engkau memberi kami kehidupan setiap hari. Dan kehidupan pemberian-Mu ini memampukan kami untuk menemukan kehadiran-Mu melalui setiap peristiwa yang kami alami, baik maupun buruk. Memampukan kami untuk merasakan pribadi-Mu di dalam wajah sesama kami yang kami jumpai, baik mereka kerabat yang kami kasihi maupun mereka yang asing dan tidak kami kenal. Itu semua karena tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami menemukan dan merasakan wajah kasih Allah, baik melalui berbagai peristiwa kehidupan maupun melalui berbagai perjumpaan. Untuk itu ya Allah, biarlah dengan roh yang sama, kami pun saat ini dibimbing tatkala kami hendak berjumpa dengan apa yang menjadi sabda Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga kami mampu merasakan kerinduan hati Allah atas hidup kami, dan kami mampu mengejawantahkan itu dalam keseharian pesiarahan hidup yang kami jalani ini. Kami melandaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sahabat juru selamat yang telah menyambut kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Allah, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 30. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 30, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, Shalom. Bagaimana kabar bapak ibu sekalian? Kami harap semuanya dalam keadaan yang baik, tetap sehat, tetap selamat di tengah pandemi yang saat ini masih menjadi perjuangan kita bersama untuk kita selesaikan. Dan bersyukur pagi hari ini kita diperjumpakan kembali di dalam ibadah online GKJ Suryo Dindingratan, di mana sekalipun kita belum bisa bersekutu secara langsung di tengah ibadah di gereja, tetapi kita masih punya ruang untuk saling menyapa, bersekutu, dan belajar bersama merenungkan firman Tuhan. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, saat ini kita akan belajar bersama dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 30. Bagian yang sering disebut atau biasa dikenal sebagai bagian terakhir dari khotbah Yesus jilid keempat. Jadi secara umum ada bagian pengajaran-pengajaran Yesus yang panjang begitu, lalu disebut sebagai satu jilid dalam Injil Matius ini, dan total ada 5 jilid pengajaran. Jilid pertama adalah khotbah di bukit, pasal 5 dan ke-7, dan seterusnya ada jilid 2, ketiga, dan bagian kita, pasal 18 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 30 ini adalah bagian jilid keempatnya. Dan di bagian jilid keempat ini kita akan belajar bersama tentang pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang disakiti orang lain, diri kita mungkin, biasanya apa yang akan kita lakukan? Ada banyak cara orang bereaksi ketika mereka disakiti oleh orang lain. Yang pertama, langsung marah, langsung membalas, langsung hajar saja begitu ya ketika disakiti oleh orang lain. Biasanya terjadi ketika yang menyakitinya adalah orang yang tidak lebih kuat daripada dirinya. Namun ketika yang menyakiti itu lebih kuat daripada dirinya, biasanya reaksinya adalah reaksi yang kedua, yaitu menahan diri. Atau bahasa Jawanya diempet begitu ya, ngempet begitu. Sebenarnya ingin marah, tetapi karena merasa tidak punya kuasa untuk mengungkapkan kemarahannya itu, jadi kemudian rasa marah itu ditahan, diam saja begitu. Dan biasanya akan meledak begitu ya, ketika orang itu terus menyakiti berkali-kali dan tidak tahan, kita tidak tahan karena kelakuannya. Kalau benar-benar kelewatan, biasanya baru kemudian memberanikan diri untuk mengadakan pembalasan. Atau mungkin respon atau reaksi berikutnya adalah menunda pembalasan, mencari kesempatan yang lebih baik untuk bisa membalas. Oke, baik, sekarang dia menyakitiku, tapi tahan dulu, jangan sekarang aku membalas. Tunggu saja saatnya ketika tidak ada orang lain yang melihat begitu ya, atau ketika aku sudah lebih kuat untuk bisa melakukan pembalasan yang lebih kejam, misalnya begitu. Atau kita memilih cara yang agak moderat begitu ya, tengah-tengah begitu. Tidak ingin membalas, tapi ya sudah, aku juga tidak ingin berurusan dengan orang itu lagi, sehingga kita memilih cara dengan menghindar. Tidak mau ketemu, tidak mau satu kepengurusan dalam pelayanan misalnya, tidak mau berpapasan, tidak mau menyalami, pokoknya sudah tidak berurusan lagi, menghindar begitu. Atau salah satu reaksi yang sering terjadi tapi biasanya jarang disadari oleh pelakunya, yaitu kita mengalihkan sasaran kemarahan ke orang lain. Terjadi masalahnya adalah di kantor, yang menyakiti kita adalah teman kerja kita atau atasan kita, tetapi kemudian pembalasannya, kemarahannya itu kita luapkan kepada orang lain. Misalnya keluarga kita yang tidak tahu apa-apa. Dan ini biasa, sering terjadi tanpa disadari oleh pelakunya. Mengalihkan sasaran kemarahan ke orang lain. Nah, sebelum lebih jauh kita nanti masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak ibu bapak saudari sekalian untuk bersama-sama mengecek
ke dalam memori dan hati yang paling dalam dari diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira masih adakah daftar nama-nama orang di dalam batin kita, begitu ya, dalam pikiran dan perasaan kita, yang selama ini dalam hati yang paling dalam kita benci mereka. Atau paling tidak dalam pergaulan sehari-hari kita hindari mereka. Masih adakah daftar nama-nama itu? Ini penting untuk disadari sebab meskipun dari luar terlihat biasa saja, tidak jarang di dalam batin kita yang paling dalam kita masih menyimpan kepahitan kepada orang-orang tertentu. Entah kepada orang tua kita, entah kepada pasangan kita, entah seorang menantu kepada mertuanya atau sebaliknya mertua kepada menantunya, atau kepada saingan bisnis kita dan sebagainya. Mari kita cek seberapa banyak daftar nama-nama itu ada di dalam memori batin kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, kesaksian firman Tuhan yang kita baca hari ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mau mengampuni dengan sepenuh hati. Pertanyaan Petrus, suatu kali dia bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali? Kira-kira Petrus mau punya maksud apa melalui pertanyaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Apakah benar bahwa Petrus bertanya demikian karena ia ingin belajar mengampuni? Benarkah? Namun kalau kita perhatikan dari kalimat pertanyaan ini, terlihat Petrus sebenarnya hanya ingin mencari pembenaran atau mencari legitimasi, begitu ya. Sampai berapa kali sih seorang harus mengampuni? Kita berandai-andai saja. Andai waktu itu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus dengan memberi batas angka, kira-kira apa yang akan terjadi pada Petrus dan pada kita saat ini? Misalnya, waktu itu ketika Petrus bertanya sampai berapa kali Tuhan aku harus mengampuni, lalu Tuhan Yesus menjawab, ya sampai 7 kali misalnya begitu. Apa jadinya? Tentu jadinya kita akan mewarisi satu pengajaran dan akan menjalani kehidupan keagamaan kita sebagai pribadi yang suka menghitung-hitung kesalahan orang lain. Oh, Tuhan bersabda sampai 7 kali nih mengampuni, makanya tak hitung tetangga atau siapa yang ada di dekatku itu. 1 kali dia ketahuan ngerasani aku, ya sudah, ampuni baru 1 kali. Yang kedua kali, wah dia bersikap dan berkata-kata yang menyinggung perasaanku. Karena dia memamerkan kekayaannya di depanku. Mentang-mentang aku ini orang yang kurang berada. Tapi ya sudah, aku ampuni baru 2 kali. Yang ketiga kali, kemarin dia telah berbohong kepadaku. Tapi ya sudah, aku ampuni baru yang ketiga kali. Dan seterusnya, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian yang ke-8, sudah tidak ada lagi ampun buatmu. Apakah akan begitu ya kira-kira? Tapi bersyukur, beruntungnya adalah waktu itu Tuhan Yesus tidak memberi batasan angka atas pertanyaan Petrus. Tuhan Yesus tidak menjawab dengan angka yang matematis, angka yang aritmatis begitu ya, atas pertanyaan Petrus, tetapi ia menjawab dengan angka yang simbolis. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini adalah angka simbolis. Angka yang melambangkan ketotalan, kesempurnaan. Karena bagi orang Yahudi, angka 7 itu dianggap sebagai angka yang sempurna. Ini bukan hanya 7, tetapi 70 kali 7 kali. Secara simbolis Tuhan Yesus berkata bahwa mengampuni itu seharusnya tanpa batas, tanpa syarat, dan tuntas. Artinya tidak tersisa. Walau teringat kesalahannya, tetapi tidak sakit hati lagi. Nah, apa misalnya? Ketika diri Anda atau anak Anda dicurangi seseorang dalam melamar pekerjaan, ini hanya contoh, sehingga akhirnya Anda atau anak Anda tidak diterima dan orang yang curang itu yang akhirnya menerima pekerjaan. Apa yang kemudian akan kita katakan? Kalau kita memiliki hati yang mengampuni, kita akan mampu berkata, silahkan
kamu melakukan kecurangan terhadapku. Aku percaya Tuhan tetap punya rencana yang baik atasku, sekalipun manusia merancangkan yang jahat atau curang terhadapku. Itu kalau kita memiliki hati yang mengampuni. Tapi kalau kemudian kita berkata, lihat saja akan aku buktikan suatu hari nanti pasti aku akan punya pekerjaan yang lebih sukses daripadamu. Atau kalau kemudian di kemudian hari kita melihat orang itu yang dulu mencurangi kita dipecat dari pekerjaannya, kemudian kita berkata, rasakan itu adalah buah dari kamu dulu berbuat curang, kualat, sekarang kamu dihukum oleh Tuhan, dan semestinya kamu menyesal dulu telah mencurangi aku. Kalau kita berkata demikian, artinya kita belum mengampuni. Karena mengampuni menurut apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus harus tuntas, total, sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Allah, melalui cerita sederhana ini tadi kita belajar bahwa mengampuni bukan sekedar memaafkan kesalahan orang lain. Bukan sekedar masalah horizontal, tetapi mengampuni juga adalah masalah vertikal. Apa maksudnya? Mengampuni orang yang berbuat salah atau jahat kepada kita, itu artinya bahwa kita punya kepercayaan penuh pada Allah yang maha mengatur dan berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Allah yang mampu mengubah rancangan jahat manusia atas kita menjadi kebaikan. Bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi, tidak ada yang mampu untuk membatalkan atau menggagalkan rencana baik Allah atas hidup kita. Tapi yang penting satu syaratnya, kita harus tuntas membuang rasa sakit hati dan dendam dari dalam diri kita. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, itu tadi soal bagaimana harus mengampuni. Sekarang kita mungkin juga bertanya-tanya, mengapa aku harus mengampuni? Mengapa? Mengampuni adalah panggilan kita sebagai para pengikut Kristus. Mari kita belajar dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus waktu itu. Dikisahkan ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Namun karena hamba itu tidak mampu melunasi, raja itu kemudian memerintahkan agar istri, anak, dan seluruh hartanya dijual sebagai pelunas hutang. Hancur hidupnya. Istri, anak, harta, enggak punya apa-apa lagi. Tapi kemudian raja itu berbelas kasihan. Dia tidak menuntut pelunasan hutang. Dia membebaskan hamba itu dari segala hutangnya. Namun dasar hamba yang tidak tahu diuntung. Ketika dia keluar dan bertemu dengan kawannya yang juga sama-sama seorang hamba, yang berhutang 100 dinar kepadanya dan belum sanggup melunasi, dia justru memaksa kawannya itu untuk melunasi. Dia mencekik kawannya itu dan berkata, hutangmu harus dilunasi sekarang. Dan karena tidak mampu melunasi, akhirnya kawannya itu dia jebloskan di penjara. Sungguh ironis, dia dibebaskan dari 10.000 talenta. Dan dia kemudian memaksa orang lain untuk segera melunasi 100 dinar. Jumlah uang yang sangat jomplang jumlahnya. Kira-kira perbandingannya 1:600.000. Kalau dalam perhitungan kita. Jadi kalau misalkan hutangnya ini adalah 1 juta, 100 dinar itu kita anggap 100 juta ya, atau 100 juta begitu saja biar gampang. Ya hutang si hamba ini kepada raja adalah 600.000 kali lipat. Sudah dibebaskan, diampuni dari hutang sebesar 600.000 kali lipat, tapi masih juga menindas yang berhutang kepadanya 1 kali lipat. Kemudian apa yang terjadi? Raja itu mendengar peristiwa itu dan dia marah, dan raja itu berkata, kamu hamba yang jahat. Tegas, kamu hamba yang jahat. Nah, ibu, bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, mengapa kita harus mengampuni? Kembali ke pertanyaan tadi. Dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita sepatutnya menyadari bahwa
kesalahan sesama kita teramatlah kecil jika dibandingkan kebesaran kasih Bapa kepada kita. Sekali lagi, kesalahan sesama kita adalah teramat kecil jika dibandingkan kebesaran kasih Bapa kepada kita. Maka adalah jahat, bukan kata saya tetapi demikian sabda Tuhan, jika kita yang telah menerima kasih Bapa yang maha besar itu tidak mau mengampuni kesalahan sesama kita. Jika kita masih memelihara dendam, itu artinya kita tidak mensyukuri anugerah pengampunan yang begitu besar yang telah kita terima dari Allah. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, pilihan yang disodorkan kepada kita hanya ada dua. Yang satu adalah hidup bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan, atau hidup yang dikuasai dendam atas kesalahan orang lain kepada kita. Mana yang akan kita pilih, itu semuanya kembali kepada kita, tapi biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk memilih jalan kita hidup mensyukuri anugerah pengampunan Tuhan dan senantiasa mau memberikan pengampunan kepada mereka yang telah bersalah kepada kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar dalam kita memberikan persembahan adalah 1 Tawarikh 29 ayat 14, yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab darimulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita haturkan persembahan syukur kita dengan memuji namanya di dalam PKJ 264 bait pertama dan ketiga.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengumpulkan persembahan kita sebagai wujud syukur kepada Tuhan, dan marilah kita bawa itu di dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan, dan kemudian kita sambung dengan doa syafaat kita, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, yang penuh dengan cinta, dan yang menyatakan cinta kasih itu melalui Yesus Kristus, izinkanlah kami menampilkan wajah Kristus melalui wajah kami, melalui hati kami, melalui perilaku kami, yang bersedia untuk mengampuni, yang bersedia untuk tidak membalas dendam, tetapi justru dengan tulus hati memaafkan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Juga melalui segenap keberadaan kami yang mau berusaha berbelas kasih, sebagaimana Kristus yang berbelas kasih kepada semua orang, maka biarlah Tuhan, wajah kasih Allah boleh terlihat di tengah kehidupan ini. Dalam kerinduan yang sama ya Allah, izinkanlah kami membawa doa-doa dan keprihatinan kami. Kami ingin mendoakan terutama bagi dunia yang tengah murung dan sakit ini. Berikanlah penghiburan-Mu ya Tuhan, yang akan memulihkan mereka yang tengah berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi akibat pandemi COVID-19 ini. Biarlah karena penghiburan Tuhan, mereka boleh kembali bangkit dan berkarya melanjutkan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para petugas medis yang atas nama panggilan kemanusiaan telah merelakan diri mereka terekspos dan terpapar oleh virus ini dengan resiko tertular yang besar. Maka Bapa, lihatlah perjuangan dan ketulusan mereka, dan berikanlah belas kasihan-Mu, perlindungan-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit ini. Kami merasakan Tuhan bagaimana di bangsa kami ini saja sudah ada lebih dari 100 tenaga medis yang harus mengorbankan nyawa demi menolong sesama. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ini semua juga menyadarkan kami semua masyarakat, untuk juga bertanggung jawab bukan hanya atas diri kami, tetapi juga atas keutuhan kehidupan ini dengan kami mau mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang bergumul secara ekonomi karena pandemi yang berkepanjangan ini. Yang sangat mungkin juga diantaranya adalah umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, mereka yang kehilangan penghasilan atau pekerjaan, mereka yang kebingungan dari mana lagi harus mempunyai uang untuk membeli makanan, biarlah Tuhan saat ini Engkau adalah Allah yang menyelenggarakan kehidupan, kiranya memberikan berkat-Mu yang mencukupkan kebutuhan mereka. Dan biarlah ini menjadi panggilan kemanusiaan kami, bagi kami yang berlebih, bagi kami yang mampu, untuk kami juga terus berbagi. Di tengah keprihatinan ini, biarlah kami boleh merasakan ini sebagai satu keadaan yang senasib sepenanggungan, sehingga kami boleh sama-sama melewati masa yang berat ini hingga akhirnya ada jalan keluar yang terbaik. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu, khususnya GKJ Suryo Diningratan, di tengah panggilan kami untuk mengerjakan misi Allah, di tengah suramnya wajah kemanusiaan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, di tengah dunia yang semakin langka menampilkan perhatian dan kepedulian, biarlah kami tetap setia memberi perhatian, kepedulian, dan menyatakan bela rasa Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang selama ini terpinggirkan. Oleh karena itu Bapa, pakailah apa yang ada pada kami, sesederhana apapun itu, agar menjadi tanda dan alat di tangan Tuhan membawa kasih dan damai sejahtera di tengah kehidupan. Oleh karena itu Bapak, berikanlah kami hikmat untuk merancangkan setiap program-program pelayanan yang benar-benar mendaratkan kasih itu kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah di dalam berkat Tuhan Engkau menolong hamba-Mu yang terkasih,
Bapak Pendeta Yokanan Saryanto selaku pendeta konsulen kami. Dengan karunia hikmat, kekuatan, kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera di tengah kehidupannya, bahkan di tengah kehidupan segenap keluarganya, hamba-Mu ini kiranya boleh melayani dengan baik. Demikian juga Bapa, kami memohonkan berkat dan belas kasih-Mu kepada segenap majelis, pengurus gereja, komisi, koster gereja, dan para aktivis gereja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kasih Tuhan boleh mereka alami dengan sepenuh-penuhnya dalam hidup mereka, yang akan memampukan mereka untuk terus setia melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau perhatikan ketulusan mereka di dalam melayani, yang mau merelakan tenaganya, harta bendanya, waktunya, kebersamaannya dengan keluarga, untuk ikut ambil bagian merawat kehidupan di rumah Tuhan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas dengan kecukupan di tengah kehidupan mereka, kekuatan dan kesehatan dan keharmonisan di tengah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap warga jemaat, secara khusus mereka yang saat ini terbaring sakit ataupun yang dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau hadir memberikan penghiburan, agar mereka tidak menjadi lelah dan lemah di tengah sakit mereka, tapi justru tetap semangat dan menyala-nyala di dalam iman dan pengharapan. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada satupun kuasa yang dapat memutus dan memisahkan kami dari kasih Kristus, baik itu sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Sehingga Tuhan, biarlah di tengah sakit ini kami tetap merasakan ada kehangatan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga berkenan memakai segenap usaha, perawatan, pengobatan yang mereka jalani menjadi sarana pemeliharaan kesehatan mereka, sehingga mereka tetap boleh menjalani hari-hari dengan baik di tengah proses pemulihan maupun sakit yang harus dialami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, baik dari usia anak-anak hingga adioswo. Anak-anak yang sedang belajar, Tuhan berkati agar dapat belajar dengan baik di tengah situasi belajar di rumah yang penuh keterbatasan. Demikian juga bagi anak-anak muda yang berjuang meraih masa depan melalui pekerjaan yang saat ini sedang mereka cari atau sedang mereka rintis. Biarlah dalam berkat Tuhan, sesederhana apapun itu di mata manusia, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat yang akan mencukupkan kebutuhan mereka, bahkan melimpah dan mengalir kepada orang-orang di sekitar mereka. Demikian mereka yang bergumul terkait dengan pasangan hidup, kiranya Tuhan yang kuatkan hati mereka agar dapat menanti dengan sabar di tengah usaha itu, sehingga pada akhirnya benar-benar pasangan yang berasal dari Tuhanlah yang akan berjumpa dan menjadi pasangan, menjadi teman seperjalanan mereka untuk menyelesaikan kehidupan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk orang tua yang bekerja, yang mengasuh anak, yang membina kehidupan rumah tangga, Tuhan juga memberkati. Demikian juga adioswo, di tengah usia lanjut kami yang rentan ini Tuhan, kami sungguh-sungguh hanya bisa bersandar kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan agar kami senantiasa selamat di tengah usia kami yang senja, tetap dapat mengabdi kepada Tuhan, paling tidak melalui hidup kami yang membawa damai sejahtera dan sukacita, menjadi saksi akan kasih Allah di tengah kehidupan keluarga bagi anak dan cucu kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi pemerintah kami, agar Tuhan memberkati di tengah usaha kami untuk mengentaskan diri dari pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong pemimpin kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan strategi yang terbaik, sehingga pada akhirnya Bapa, tidak ada persoalan yang ditinggalkan, semuanya boleh tetap terselesaikan dengan baik, baik persoalan ekonomi maupun persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Inilah Tuhan doa-doa kami, harapan kami, keluh kesah dan pasrah diri kami yang kami himpun bersama dengan segala teriakan hati yang tak terucap di dalam batin kami masing-masing. Sebab kami percaya Engkau di dalam Roh Kudus-Mu berkenan menyimaknya dengan penuh cinta dan belas kasihan. Kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sahabat dan juru selamat kami, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Dengan menempelkan tangan kita sebelah kanan ke dada kiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang dikasihi Allah, saat ini kita diutus untuk menjalani hidup dengan penuh syukur atas pengampunan dari Allah yang kita terima, dengan hati kita yang juga berlimpah pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita lakukan firman-Nya, dan kini kita terima berkat Tuhan yang akan menguatkan kita dan segenap anggota keluarga kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita lanjutkan ibadah kita di dalam keseharian hidup kita dengan diiringi oleh kasih Tuhan. Kita akhiri persekutuan kita kali ini dengan memuji dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu.